Nah, di bagian terakhir daripada proses keempat ini, nah itu nih saya akan tampilkan itu ya seperti sebuah kesimpulan gitu ya dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, tahukah Anda bahwa tubuh kita ini itu selalu berusaha membuang kotoran itu dengan cara-cara yang tidak kita mengerti gitu. Dia akan memberikan simptom-simptom yang muncul yang kita anggap sebagai penyakit, padahal sebenarnya tidak gitu. Dia ingin sedang mengeluarkan kotoran-kotoran atau racun atau toksin yang ada dalam tubuh kita dengan memberikan sinyal yaitu simptom seperti kita merasa kedinginan, cold and flu gitu kan. Nah, ada flu, lalu kayak meriang gitu. Lalu batuk gitu kan. Nah, lalu bersin, acih gitu. Nah, itu adalah simptom. Lalu keringat gitu ya. Lalu gatal gitu, gatal pada kulit. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa tapi gatal gitu. Nah, ini gatal ini bisa salah satu tanda karena ya jamur itu fungi itu sangat banyak pada tubuh kita gitu. Lalu kita uh, menggaruk gitu ya, gatal gitu. Nah, itu adalah simptom. Lalu kita demam gitu kan. Lalu kita diare. Nah, semua ini itu simptom tapi kita anggap sebagai penyakit dan kita langsung dengan panik dengan cepat ingin mengobati simptom tersebut dengan mengambil obat-obatan kimiawi, kita mengkonsumsinya, padahal ketika kita mengambil itu akan memperberat kondisi kita gitu. Memang simptomnya untuk sementara kayak gone gitu ya, kayak hilang gitu, tapi sistem kita itu tidak terperbaiki gitu, sistem kita itu malah memperburuk gitu karena dengan mengambil hal-hal yang bersifat kimia tadi itu mengintervensi sel dan itu ya sifatnya sementara tapi sistemnya tidak terkoreksi. Nah, jadi tubuh kita itu akan membuang dengan cara-cara yang tidak kita mengerti, yang kita anggap sebagai penyakit, padahal sebenarnya dia sedang membuang kotoran-kotoran itu. Kayak kita demam ya, kita nikmati demamnya, nanti lama-lama tubuh itu akan menyembuhkan tubuhnya sendiri, lalu suhu itu akan normal kembali gitu. Lalu ya simptom cold and flu gitu kan, lalu ya batuk atau bersin gitu. Aci itu berarti ada sesuatu yang masuk ke daerah hidung kita gitu yang membuat kita berespon bersin gitu. Nah, lalu itu bagian yang pertama ya, bahwa tubuh itu selalu berusaha dengan cara-cara yang tidak kita mengerti untuk mengeluarkan racun, toksin, atau apapun yang sifatnya buruk, negatif bagi sel itu akan dikeluarkan. Nah, lalu jika tubuh tidak berhasil melakukan proses eliminasi kotoran itu, nah jika tubuh tidak berhasil, maka terjadi penyumbatan gitu ya di sekitar sel dan di dalam sel itu sendiri. Misalnya ini sel itu ini ya. Jadi di dalam sel lalu di sekitar sel itu sendiri, nah di dalam dan di dalam sekitar itu terjadi pembusukan. Nah, pembusukan sel, penyumbatan, lalu akhirnya menyebabkan kematian gitu. Jadi ya ini kita bisa analogikan dengan sederhana misalnya ya di klaster peserta itu tidak dilakukan pembersihan baik di dalam rumah peserta itu sendiri, sampah itu tidak dibuang gitu kan. Lalu di klaster itu sendiri di luar rumah berarti di klaster itu sendiri itu tidak mengalami namanya eliminasi pembuangan dengan baik, maka ya akibatnya apa? Akibatnya ya terjadi kotoran gitu yang penyumbatan, pembusukan, lalu akan terjadi kematian gitu. Nah, banyak yang gagal di dalam fase ini gitu, di dalam tahap pembuangan ini banyak yang gagal gitu. Namun ketika kita sadar untuk memperbaikinya, lalu proses pemecahan atau pencernaan di awal tadi, digestion tadi, lalu proses penyerapan dan proses utilisasi dan eliminasi itu dikoreksi, nah maka kita akan mendapatkan energi kembali dan kita akan dapat membangun vitalitas dan vibransi dan hidup bebas penyakit. Jadi ini namanya disebut mereverse system gitu. Ketika sistemnya down atau sistemnya collapse, kita akan meregenerasi sistem tersebut, menghidupkan sistem tersebut, mereverse sistem tersebut gitu. Nah, itu dengan apa? Dengan cara meregenerasi sel gitu. Dan ketika sel itu dapat energi, maka dari proses yang pertama sampai proses yang terakhir itu akan dikoreksi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi jika
habit makan kita itu masih sama seperti dulu sebelum ikut kelas ini gitu ya, nah maka tidak ada yang bisa dikoreksi, malah akan memperparah dan memperburuk keadaan. Tapi ketika kita tahu, maka kita akan mengkoreksi dari satu sel ke dua sel ke tiga sel, ke satu tisu, dua tisu, ke satu kelenjar, dua kelenjar, ke satu organ, dua organ, ke satu sistem, dua sistem, sampai semua sistem itu akan dikoreksi ketika kita mengalami perubahan di dalam apa yang kita sebut konsumsi makanan yang boleh masuk ke dalam mulut kita. Nah, ini semuanya dimulai dari mana gitu. Ini mulai dari perubahan mindset. Kita sudah belajar dan sampai tahap ini kita mulai dikoreksi pelan-pelan gitu kan. Nah, ini berarti perubahan mindset pun akan terjadi, dan ketika mindset sudah berubah, maka itu akan memungkinkan untuk kita berubah di dalam cara makan kita, proses makan kita, di dalam mempersepsi sebuah makanan. Kenapa? Karena ya mindset ini sudah terbuka untuk hal-hal yang benar. Tadinya mindset ini terbuka untuk hal-hal yang salah gitu kan, hal-hal yang tidak baik atau kebohongan-kebohongan yang kita hidupin. Nah, mindset ini terbuka. Lalu ketika terbuka, maka ya mata kita juga terbuka gitu ya, telinga kita terbuka, mulut kita terbuka gitu ya. Terbuka terhadap apa? Terhadap yang salah, yang dipersepsi oleh mindset yang terbuka tadi gitu. Nah, sekarang ketika kita belajar sampai di tahap ini, nah kita mulai koreksi yang tadi yang terbuka untuk hal yang salah, mulai ditutup nih pelan-pelan. Lalu sekarang kita mulai terbuka terhadap hal-hal yang benar gitu. Dan ketika kita mulai terbuka terhadap hal-hal yang benar, kita mampu untuk mulai menutup mulut kita terhadap hal-hal yang salah, lalu membuka mulut kita terhadap hal-hal yang benar. Dan itu terjadi di dalam cara makan kita juga, dan akan mempengaruhi mental kita di dalam mempersepsi sesuatu, memandang dimensi lain, realita lain, spiritualitas kita juga berubah dan dikoreksi pelan-pelan gitu. Nah, harap setiap peserta boleh terus stay tune untuk modul-modul berikutnya dan boleh mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru dan mendapatkan value dari kelas Fruit Miracle Class ini. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Tuhan memberkati.